untuk kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Bapak Uun Sancahya HS SHM Hum. Yang kami hormati Bapak Abdul Basit SE MPDI, Kepala Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Yang kami hormati Bapak Hirsan JM dan tim dari Telaga Ilmu Indocamp yang telah mendukung acara pada kegiatan ON 2. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Muhsin, SPD MPDI, Kepala Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, selaku Panitia BIMTEK ON 2 Indikator 5. Serta Bapak Ibu peserta yang pada siang hari ini hadir, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ON 2 dengan penuh semangat, dan kami sampaikan juga yang kami hormati Bapak Lis Julianto MKom, Guru SMK Negeri 3 Pacitan, kemudian Ibu Emma Rohmawati, Guru TK Negeri Pembina Kota Madiun, selaku pemateri pada kegiatan ON 2 Indikator 5. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam kegiatan ON 5 Indikator 5 ramah dan moderat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta BIMTEK dan para hadirin sekalian, baiklah, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadhihi niyah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan bacaan Ummul Quran, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah tentunya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita, yaitu Bapak Uun Sancahya HS SHM Hum, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Bapak Uun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Uun sudah hadir di siang hari ini dengan wajah yang penuh ceria ini, nampaknya nanti yakin bisa memberikan motivasi, semangat untuk Bapak Ibu peserta dalam BIMTEK PAIS berkarakter indikator. Justru saya pengen belajar Bu ini. Dan bagaimana Bapak? Justru pengen belajar di sini. Langsung saja waktu kami persilakan untuk Bapak Uun Sancahya menyampaikan materinya atau hanya sambutan aja untuk teman-teman peserta BIMTEK. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Siti Zahrotin yang memberikan kesempatan dan menjadi moderator bersama Ibu Siti Nazarotin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Dr. Ahmad Muksin, SPD MPDI, selaku Kepala PAIS Kabupaten Tulungagung, yang beliau juga memotivasi saya untuk eh, terus belajar begitu ya, karena eh, saya Uun Sancahya Indrayana Sukma, Kabid Binaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, bergabung di Dinas Pendidikan ini masih 2 bulan ini ya, masih 60 hari bergabung. Jadi butuh adaptasi dan forum ini merupakan eh, media untuk saya beradaptasi. Jadi matur suwun Pak Moksin. Yang kedua, saya juga sampaikan salam hormat kepada Pak Abdul Basit, SEMPDI, yang selaku Kepala PAIS Kota Kediri, yang pada on 2 ini nanti beliau sebagai keynote speaker atau penguat berkaitan dengan nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang ketiga, tentunya saya juga menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Emma Rahmawati SPD, bersama Bapak Lis Yulianto MKOM, dan salam juga kepada Bapak Ibu GPAI dari TK, SD, SMP, SMK, SLB dari Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita panjatkan pada puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa mengikuti BIMTEK Literasi PAIS Indikator Ramah dan Moderat pada pertemuan on kedua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang eh, Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pada pertemuan on kedua ini. Mohon Terima maaf kasih. ini tadi, Untuk acara mohon yang maaf pertama ini langsung saja nih lagi Pak Kris. Zoom tapi Sekarang banyak tamu, baru nanti kita jadi bahas tidak secara konsen. jalannya. Di monggo Pak. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, eh, untuk mengawali sambutan saya ini, kebetulan 1 bulan yang lalu saya mendapatkan materi dari Bappenas, yaitu Peta Jalan Pendidikan tahun 2005-2045. Di dalamnya salah satu persoalan pendidikan atau masalah berkaitan dengan pendidikan secara nasional yang tinggi, kita juga melihat di berbagai media sosial, yaitu yang pertama tingginya angka kehamilan di anak usia sekolah. Yang kedua masih tingginya eh, angka anak sekolah yang terlibat kasus kriminal atau kejahatan. Yang berikutnya juga masih tinggi berkaitan dengan anak sekolah yang terlibat penyalahgunaan narkoba, bahkan eh, mereka terlibat dalam pengedar narkoba. Sehingga ini menjadi rentan terhadap risiko putus sekolah. Nah, pada sesi paparan berikutnya, ada beberapa strategi yang akan dilakukan karena ini peta jalan 2025 sampai 2045 untuk menuju Indonesia Emas. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini merupakan salah satu wujud bagaimana pendidikan karakter, pendidikan moral, tidak hanya berkaitan dengan melakukan kecerdasan, tapi balancingnya berkaitan dengan perilaku atau karakter siswa itu sendiri. Nah, ini yang nantinya pendidikan agama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem
lingkungan belajar yang mendukung karakter dan bagi peserta didik maupun pendidik begitu. Nah, saya mengkaitkan kegiatan BIMTEK pada saat ini sebetulnya yang dilakukan oleh GPAI dalam wujud eh, BIMTEK PAIS berkarakter khususnya berkaitan dengan indikator ramah dan moderat ini merupakan jawaban langsung atau tidak langsung ya pasti akan berdampak untuk menangani masalah-masalah tersebut eh, berkaitan dengan kehamilan anak, kriminal dan masalah narkoba. Eh, Nanti hal-hal yang seperti ini bisa menjadi isu strategis, bisa menjadi isu, bisa menjadi tema dalam tulisan-tulisan atau karya guru yang saat ini sedang dipus bagaimana seorang guru mampu menulis begitu ya. Sehingga tidak hanya meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran, tapi bekal BIMTEK ini nantinya juga akan meningkatkan keterampilan bagi Bapak Ibu untuk menciptakan suasana belajar yang berkualitas, menyenangkan, efektif, dan tentunya berbasis pada permasalahan-permasalahan pada siswa. Maksud saya, kita tidak hanya mau meningkatkan kompetensi guru, tapi harapan saya peningkatan kompetensi guru ini nanti juga akan berdampak pada siswa dan berdampak pada penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terdapat pada siswa. Secara nasional tadi tiga hal yang saya ungkapkan tadi. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia dan para narasumber, guru yang profesional dalam mendidik ini menurut Grafes ada 4 manfaat berkaitan dengan tema kita menulis, yaitu menulis adalah untuk mengasah kecerdasan, menulis untuk mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menulis untuk menumbuhkan keberanian, menulis dapat mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jadi menulis merupakan bagian dari literasi dan kemampuan literasi ini dapat menentukan kemajuan pendidikan. Jadi seorang pendidik harus menjadi suri teladan bagi siswa sehingga nanti diharapkan kalau guru itu mampu melakukan suatu tulisan, ya siswanya juga akan mampu membuat sebuah tulisan. Jadi beberapa kegiatan dalam menulis yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran, misalkan secara teorinya ini yang pertama adalah membuat konten atau materi pembelajaran. Tentunya kita tidak terlepas dalam proses pembelajaran itu berkaitan dengan literasi. Jadi guru tidak lagi mengandalkan buku paket, tapi guru bisa membuat materi sendiri, meramu sebagai sumber materi yang nanti disesuaikan dengan karakter siswa. Sehingga eh, eh, apa ya seperti yang saya sampaikan tadi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa tentunya sesuai dengan karakter siswa di kelas maupun di lingkungan belajar masing-masing guru. Yang kedua, guru bisa menjadikan tulisan sebagai contoh para siswa dalam pembelajaran menulis, misalkan berkaitan dengan eh, apa ya puisi gitu karya tulis sehingga nanti juga memotivasi siswa untuk membuat puisi dan sebagainya. Salah satu contoh sederhananya seperti itu. Yang ketiga, guru dalam menulis juga meningkatkan minat baca sehingga guru tertarik akan meningkatkan minat baca bagi guru dan bagi siswa. Tentunya dalam menulis ini kita pasti butuh referensi-referensi atau rujukan-rujukan. Sehingga tanpa referensi dan tanpa rujukan, kita tidak akan bisa menulis karena itu adalah bahan atau kalau kita mau masak itu bahan masakan itu adalah rujukan-rujukan itu terus kita mau jadikan apa masakan itu. Itu tentunya tanpa membaca referensi ya kita tidak minim kemampuan kita untuk eh, menulis begitu ya. Yang keempat, guru dalam
menulis, membentuk karakter siswa yang baik karena menanamkan nilai-nilai karakter yang seperti saya sampaikan tadi, misalkan berkaitan dengan cerpen dan sebagainya, tema tolong menolong, sehingga tanpa disadari tulisan-tulisan itu sebetulnya juga menjadi guidance, menjadi petunjuk begitu, menjadi headline apa sebetulnya dalam tulisan itu, walaupun temanya mungkin cerpen, puisi dan sebagainya. Yang kelima, dalam menggunakan guru bisa menggunakan media digital dalam menulis, misalkan Canva, bahkan di era digitalisasi dengan transformasi pendidikan, guru bisa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Ya, ini yang apa ya menjadi persoalan kita. Jadi AI itu bisa menurunkan keinginan kita menulis, tapi juga bisa meningkatkan kemampuan kita menulis. Menurunkan dalam arti kita bisa searching di mana-mana berkaitan dengan AI. Bahkan sambutan saya ini bisa saya perintahkan ke eh, kecerdasan buatan untuk membuatkan sambutan pais berkarakter, ramah dan moderat berkaitan dengan menulis begitu. Nanti langsung muncul itu. Artinya materi-materi berkaitan dengan digitalisasi itu kita harus sebagai seorang guru harus ikut eh, apa ya apa ya berkaitan dengan perkembangan teknologi. Seperti sekarang ini kita gunakan Zoom. Artinya dengan Zoom nirlab apa ya tanpa biaya murah, tapi materi tersampaikan, pengetahuan bisa kita sampaikan, kita bisa kenalan tanpa harus bertatap muka dengan mobilisasi dan semuanya begitu dengan biaya yang lebih tinggi. Artinya digitalisasi itu harus kita manfaatkan untuk hal yang positif bagi perkembangan dan kompetensi guru tentunya dalam menulis begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi, memang kadang-kadang persoalan dalam menulis ini kita apa ya, tidak bisa, tidak ada waktu, terus untuk memulai itu sulit begitu. Ya memang semuanya itu harus dipaksa ya, karena ilmunya itu dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, akhirnya menjadi kultur kita dalam menulis gitu. Ya, semua hal itu memang harus dipaksa. Ya, contohnya kalau saya mungkin sholat subuh itu kesiangan, saya pengen bisa tahajud, ya harus dipaksa. Paksa pakai alarm, akhirnya saya terpaksa bangun malam, akhirnya bisa bangun malam, akhirnya terbiasa bangun malam. Menulis pun juga demikian. Jadi dimulai mungkin panjenengan setelah sholat subuh dimulai dengan satu paragraf selesai, besoknya satu paragraf selesai. Insya Allah 1 bulan bisa beberapa halaman. Itu pengalaman saya karena saya juga minim dalam menulis ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi eh, beberapa nanti dari narasumber berkaitan dengan best practice yang disampaikan. Harapan saya itu bisa menumbuhkan minat baca bagi guru maupun peserta didik. Yang kedua, karya guru dalam menulis diharapkan memperkaya media pembelajaran kita dan menjadi koleksi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, guru mampu menulis akan memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan literasi serta melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Saya akhiri dengan pantun, jadi bisa dicakap begitu ya. Cakep. Belum. Membaca, membuka jendela dunia. Cakep. Menulis mimpi jadi nyata. Cakep. Dengan literasi, pikiran kita menjadi terbuka, Cakep. membangun masa depan negeri tercinta. Oke. Yang terakhir, ini kata-kata dari Bung Hatta, mohon nanti ditirukan ya. Saya bacakan dulu, nanti setelah itu kita bacakan lagi untuk ditirukan. Hanya satu tanah yang menjadi tanah airku.
ia tumbuh dengan perbuatan. Dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Jadi intinya tanah air ini akan tumbuh dengan perbuatan kita, begitu ya. Bisa kita mulai, nggih? Oke. Hanya satu tanah yang menjadi tanah airku. Hanya Hanya satu 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 tanah tanah menjadi bisa tanah tanah airku. airku. Ia tumbuh dengan perbuatan. Ia Ia tumbuh tumbuh dengan dengan perbuatan. perbuatan. Dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Perbuatanku. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam mungkin ini bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian dan memotivasi diri saya sendiri untuk tetap tumbuh dan berkembang walaupun kita sudah menua, tapi kita tetap seperti anak-anak yang selalu tumbuh dan berkembang begitu, karena eh, ilmu itu tidak memandang usia begitu. Demikian Bapak Ibu, eh, baik dari narasumber maupun Bapak Ibu sebagai peserta, saya kembalikan ke moderator Bu Siti Zahrotin dan Bu Siti Nazaruddin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Uun Sancahya yang telah memberikan motivasi luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan motivasi yang disampaikan oleh Bapak Uun bisa mendorong Bapak Ibu peserta semuanya untuk semangat selalu menulis. Tadi Bapak Uun juga sudah memberikan tip-tipnya cara menulis supaya kita tidak merasa istilahnya bosan, sehingga tadi setelah sholat subuh berapa halaman seperti itu mungkin. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada Bapak Uun Sancahya HSSHM Hum. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, Pramudia Anantatur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Basit, SE MPDI, Kepala Seksi Bidang PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Assalamualaikum Bapak Abdul Basit. Gimana suaranya bisa terdengar dengan baik? Alhamdulillah Bapak sangat jelas. Terima kasih kepada Bapak Abdul Basit. Waktu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Uun Sancahya, terus kemudian Bapak Ahmad Hussein, tidak lupa yang saya hormati untuk Ibu Moderator, Ibu Siti Zahrotin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan penguatan pada indikator 5, yaitu ramah dan moderat. Tadi sudah banyak diberikan pencerahan yang itu daging semua tanpa tulang oleh Bapak Uun Sancahya tentang bagaimana kemudian kita akan terus semangat menulisnya terpelihara. Jadi juga disampaikan sebagai prolog mungkin ketika atau yang melatar belakangi bagaimana kemudian karakter pada siswa itu harus terus untuk
terjaga, yang kemudian melahirkan sebuah ide dari bidang PAIS, baik secara nasional maupun regional, untuk kemudian melahirkan 7 peta jalan. Tentu ini adalah sebuah pemikiran yang tidak singkat, tetapi lama dipikirkan bagaimana kemudian siswa kita atau anak-anak kita itu tidak seperti yang sering kita lihat dan sering kita dengar di media sosial. Ada suatu misal, ada siswa yang kemudian ngajak duel gurunya karena ditegur. Ada siswa yang menjawab seenaknya ketika ditanya oleh gurunya soal PR-nya. Ada siswa yang kemudian mengadukan berbeda dengan fakta dengan apa yang telah dia alami. Sehingga kemudian ini bisa kita lihat di media sosial kita, ternyata itu berefek juga kepada siswa-siswa yang lain. Artinya apa? Ini setelah dilihat oleh teman-temannya mungkin, ya, sama-sama siswa, itu bisa juga menginspirasi apa yang kemudian dilakukan oleh siswa di daerah lain. Mungkin saya yang tidak pernah, ya, yang tidak pernah menjadi guru itu tidak merasakan bagaimana apa ya, melihat siswa yang sedemikian itu perasaannya bagaimana, mungkin tidak merasakan. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang menjadi guru itu, saya yakin dan seyakin-yakinnya ketika ada siswa yang berperilaku kurang baik, pasti akan mengalami kegelisahan. Dan kegelisahan itu pasti akan dibawa sampai kemudian tertidur pulas. Artinya ketika di rumah pun itu masih menjadi pemikiran Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengatasi siswa yang kurang baik, mengatasi siswa yang kurang cakap dalam pelajarannya dan lain sebagainya. Tentu ini sebuah tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana kemudian karakter itu betul-betul menancap kepada siswa kita. Nah, tentang bagaimana kemudian menanamkan karakter itu tentu sudah jagonya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kemudian di sini itu ingin apa namanya, kita semua cakap di dalam menulis, ya tentu kita harus banyak membaca. Tidak mungkin kemudian kita bisa menulis tanpa membaca. Karena dengan membaca itulah kita akan menemukan sebuah ide, akan menemukan sebuah persoalan, itu diantaranya adalah dengan banyak membaca. Termasuk di dalamnya kosakata yang akan terekam dalam pikiran kita. Semakin banyak kosakata yang kita baca, maka di situ akan membantu ketika kita menulis. Kalau kita tidak membaca, ya jangan bermimpi untuk bisa menulis. Ya kita bisa menulis, tapi hanya menulis status tanpa bisa menulis buku. Karena di buku itu kan berapa ribu kosakata yang akan kita tuangkan. Kalau kita hanya membaca status-status saja, ya kita bisanya ya menulis status. Tapi kalau kita pengen bisa menulis buku, ya kita harus baca buku. Itu saya kira
sebuah rumusan yang sangat mudah. Jadi jangan mimpi kita bisa menulis buku kalau kita sendiri tidak mencintai membaca buku. Dalam buku-buku yang mungkin Bapak Ibu baca, pengarang yang atau penulis-penulis buku, itu kan kita bisa melihat satu buku saja itu berapa referensi yang tertera di yang biasanya dicantumkan di halaman belakang. Satu buku itu bisa puluhan buku, bahkan mungkin bisa ratusan buku. Itu menandakan bahwa dalam menuangkan satu ide saja itu membutuhkan referensi yang sangat luar biasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kemudian saya sampaikan harus satu buku saja itu puluhan buku, itu menjadi beban bagi ibu sekalian. Waduh, ini berarti saya harus untuk baca satu buku saja itu repotnya minta ampun kok. Karena apa? Karena disambi untuk ini dan itu, ini dan itu. Nah, maksud saya, kenapa saya sampaikan begitu, itu justru untuk memotivasi kita untuk memperbanyak referensi. Agar kemudian kita semakin cakap di dalam oleh Pak Uun dengan cara apa ya? Dengan cara ketika kita menemukan ide, saat itu juga harus kita tuangkan dalam tulisan. Seperti halnya saya mendengar dari beberapa orang yang sering menulis, itu ternyata mereka selalu menyiapkan catatan. Ya, catatan ya berarti ada pulpen dan sehingga ketika kemana-mana, ketika bepergian, dimanapun tempatnya lagi makan tiba-tiba muncul ide ya ditulis di situ. Sedang belanja menemukan ide ya ditulis begitu, tidak kemudian menulis satu halaman penuh, tetapi pointers-pointersnya yang sekiranya itu akan menjadi tulisan. Ide apa yang ditemukan pada saat itu ditulis. Nah, karena ini terkait dengan karakter ramah dan moderat, maka saya kira itu tidak jauh dari profesi yang Bapak Ibu guru jalankan. Sehingga ide itu saya yakin muncul ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas. Sehingga ketika di kelas itu melihat siswa kita yang sedang belajar, lalu kemudian ada suatu hal yang saya kira itu menggugah pemikiran Bapak Ibu, ya disitulah menjadi catatan-catatan yang kemudian itu dikembangkan dalam sebuah tulisan yang lebih banyak dan itu bisa menjadi dalam apa tadi disampaikan bisa menjadi buku. Nah, itu kan nanti tidak harus satu buku satu orang kan, ya, itu eh, apa bunga rampai kan gitu. Jadi saya kira karena ini tadi saya memberikan penguat, maka penguatannya adalah kalau kita kepengen bisa menulis baik, maka kita harus menjadi pembaca yang baik. Mustahil menjadi penulis yang baik kalau kemudian kita tidak menjadi seorang pembaca. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak
Abdul Basit yang telah memberikan penguatan panjang lebar kepada kita, yaitu mustahil kita akan menjadi seorang penulis kalau kita tidak suka membaca. Jadi kalau kita ingin jadi penulis maka kita harus banyak membaca, baik itu baca novel atau baca dari buku-buku referensi. Hal itu akan menambah pengalaman untuk kita sehingga kita mampu menjadi seorang penulis, baik itu masih pemula maupun seperti Bapak Ibu sekalian ini yang saat ini sedang mengikuti BIMTEK PAIS berkarakter indikator 5 ramah dan moderat. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada sesi materi. Pada sesi materi ini nanti Bapak Ibu sekalian akan ditemani atau dimoderatori oleh teman saya, Ibu Nazarotin. Baik, saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Bu Siti Nazarotin. Waalaikumsalam Bu, masih dalam perjalanan nggak ini? Nggih. Enggak apa-apa, memang kita harus semangat meskipun dalam perjalanan tetap kegiatan tetap jalan ya Bu Naz. Siap. Baik, selanjutnya untuk kegiatan materi di ON 2 ini silakan Bu Nazarotin untuk memandu para narasumber pada siang hari ini. Silakan Bu Nazarotin. Siap Bu, hati-hati nggih di jalan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati, kini kita tiba pada acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang sudah siap sejak tadi. Yang pertama dari Bu Emma Rohmawati, namun sebelumnya saya infokan kepada pendengar semua bahwa kegiatan ON 2 pada siang hari ini nanti akan disiarkan secara ulang di channel YouTube Narasi 7. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan dikirim atau disampaikan oleh Mbak Dinda di grup gitu ya, setelah sesi tanya jawab. Lalu untuk kegiatan ON 3 nanti, Bapak Ibu pastikan panjenengan dari grup kita, dari indikator 5 ini ada yang mewakili. Jadi ketika ON 3 tadi, nanti jenengan harus salah satu dari kita ada yang mewakili, baik nanti dari jenjang, bisa dari jenjang TK, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, yang di IN 2 nanti, di penutupan nanti, panjenengan tampil sebagai presentator untuk mempresentasikan hasil karya panjenengan meskipun nanti belum selesai. Sekali lagi, nanti kita akan diskusikan ya di grup siapa yang akan mewakili untuk grup kita maju ke IN 2 yang akan bersama-sama menjadi presentator dengan indikator yang lainnya. 8 presentator begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon panjenengan semuanya siap begitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari segera kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber pertama kita, yaitu Bu Emma Rohmawati, SPD AUD. Ya. Halo. Inji Bunda. Ya, Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Ge? Insya Allah sanggup. Sebelum Bu Emma memaparkan materinya, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Emma Rohmawati, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Unit Kerja TK Negeri Pembina Kota Madiun. Pengalaman kerja, prestasi dan karya. 1. Guru TK sejak tahun 2002 sampai sekarang. 2. Juara 1 Inobel jenjang TK. Ini tingkat apa Bu ya, kalau boleh tahu? Tingkat kota. Tingkat Kota Madiun, nggih? Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, hasil karya sebanyak 10 cergam ber-ISBN, luar biasa. Yang keempat, Ketua Kombel Pendekar PMM. Dan kemudian yang kelima, Guru Penggerak Angkatan 6.
Itu tadi Bapak Ibu kurikulum vitae dari Ibu Emma Rohmawati. Langsung saja kita akan simak bersama pemaparan materi dari Ibu Emma Rohmawati. Disilakan. Terima kasih Bu Siti Nazaruddin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mulai ya Bu Siti. Baik Monggo. teman-teman semuanya, saya sapa teman-teman aja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, CV saya tadi sudah dibacakan oleh Bu Siti Nazaruddin. Saya langsung saja ke materi nggih. Izin share screen. Mohon maaf kalau sudah terlihat Bunda. Sudah, Bu? Alhamdulillah, baik. Selamat siang semuanya. Tadi sudah diperkenalkan siapa saya. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk bergabung di sini, memberikan sedikit pengalaman pribadi saya tentang bagaimana saya menulis buku cerita bergambar. Jadi, memang saya guru TK, nggih. Jadi dari awal memang hobi saya menulis buku cerita bergambar. Jadi hampir semua karya saya kecuali satu, semuanya adalah buku cerita bergambar. Karena memang hobi saya menggambar, teman-teman. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah zaman teknologi, tidak harus bisa menggambar ya sepertinya. Baik, di sini materi saya tentang membuat cerita bergambar. Dengan mudah ya teman-teman, kita akan belajar bagaimana membuat buku cerita bergambar yang menyenangkan. Yang sudah disampaikan tadi, ini ada beberapa buku cerita saya, nggih. Eh, ada 10 yang sudah ber-ISBN dan masih ada beberapa yang belum saya ISBN kan. Intinya memang tidak, kalau saya ISBN kan semua nanti saya kalau butuh sewaktu-waktu saya tidak punya lagi, intinya seperti itu. Ini ada beberapa karya saya, ada yang saya gambar sendiri, ada yang murni saya gambar, saya warnai sendiri, juga ada perpaduan antara gambar tangan saya dan kanva, ada juga gambar yang asli saya ambil dari free pick dan saya gabung dengan kanva. Lalu apalagi ya teman-teman, ini kebanyakan memang perpaduan intinya gitu, perpaduan saya menggambar dan juga dengan Canva. Kenapa saya suka menggambar? Karena keluasan menggambar itu memang berbeda. Saya bisa memilih posisi apa yang pas untuk gambar saya ini, karakternya orangnya seperti apa, jadi bisa saya sesuaikan intinya seperti itu. Tapi dengan perubahan zaman seperti ini, kelihatannya tidak perlu bisa menggambar kalau ingin membuat buku cerita. Oke? Baik, langsung saja tahapannya. Pertama yaitu temukan ide. Bagaimana sih kok bisa sampai sebanyak itu buku ceritanya? Pasti seperti itu ya teman-teman ya. Saya satu aja bingung ini mau menulis apa. Nah, sebenarnya ide-ide itu bisa kita temukan di mana-mana teman-teman. Apalagi kalau kita memang guru anak usia dini, guru TK, khususnya kalau ingin menggambar ya, maaf mau bikin buku cerita, itu ide akan selalu kita temukan, kapanpun, dimanapun. Jadi setiap hari tuh pasti akan selalu ada ide yang kita angkat untuk menjadi buku cerita. Kejadian-kejadian yang setiap hari kita amati, yang kita lakukan, itu bisa menjadi ide. Selain misalnya nih, ada anak yang misalnya usil dengan temannya seperti itu. Lalu bagaimana sih kita mengatasi anak-anak yang usil? Itu bisa kita angkat menjadi sebuah buku cerita juga. Jadi sederhana sebenarnya. Terus juga tema-tema yang kita ambil di kegiatan pembelajaran. Ini juga belum saya ISBN kan tentang kendaraan yang bersirine, ya. Jadi ada kendaraan yang bersirine itu kan banyak sekali ya. Ada ambulan, ada eh, apa itu namanya, ada pemadam kebakaran, ada polisi. Nah itu saya bikin menjadi sebuah buku cerita. Jadi ide-ide itu banyak pokoknya seperti itu. Harus kita pintar-pintarnya saja. Jadi kita tidak akan pernah kehabisan untuk mencari ide itu.
Nah, selain itu, setelah kita menemukan ide, pasti kita ingin membuat judulnya ya. Judulnya apa nih yang pas kira-kira? Nah, kita cari judul yang sekarang itu judul-judul yang unik gitu. Tidak yang bisa ketika orang membaca judul itu, mereka akan penasaran. Wah, kayak apa nih buku ceritanya? Misalnya kayak apa itu? Buku saya tentang Sirine itu saya beri judul tentang judulnya yaitu dengan judul Sirine Sakti. Melelet gitu kan Nah, pulsa lon. jadi kan Nih, orang eh, kenal gak? ketika Nah, orang aku pakai membaca, orang. wah Sirine Sakti, kenapa ya sirinenya kok sirinenya bisa sakti? Nah, karena seperti itu, akhirnya bisa menjadi sebuah pemantik untuk orang-orang ingin mengetahui kisah dari buku yang kita buat. Jadi bikin judul yang unik-unik ya, seperti buku saya tadi ada yang apa suara apa itu gitu, terus ada juga hidung hidung apa ya tadi. Jadi memang sekarang sudah zamannya kita membuat judul itu yang membuat penasaran orang untuk membaca buku kita. Terus bikin 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 alur cerita per halaman ditambah dengan rincian penokohan. Jadi misalnya gini teman-teman. Di halaman pertama saya nanti ingin judulnya itu harus ditulis lengkap di situ. Judulnya terus misalnya kayak saya tadi Sirina Sakti. Nah, di halaman judul itu nanti saya inginnya gambar apa? Itu sudah jenengan pikirkan gitu. Misalnya saya ingin gambar apa itu namanya mobil mobil polisi gitu yang berjalan di jalan raya dan mobil lainnya itu minggir. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sudah kita pikirkan halaman-halaman berserta gambarnya. Terus langsung misalnya ada halaman kedua. Saya ingin mengenalkan tentang mobil polisi. Nah, misalnya pagi ini si mobil polisi sedang berjalan-jalan di kota yang sangat ramai. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada kata-katanya yang singkat ya untuk anak-anak itu cukup kita sesuaikan dengan usianya. Semakin kecil usianya, kalimatnya semakin sederhana. Usia besar pun, usia kelompok B itu pun tidak tidak boleh beberapa kalimat, ya, 2 kalimat aja cukup. Jadi uh, i- bisa digunakan untuk anak kegiatan belajar membaca juga. Itu sudah harus dipikirkan di di dituangkan dalam tulisan halaman pertama ceritanya ini, lalu gambarnya nanti kita tentang ini mobilnya misalnya mobil polisinya lewat terus bertemu dengan ambulan yang bersirine juga itu sudah harus dituliskan dalam catatan kita. Fungsinya apa? Biar kita lebih enak. Oh iya, halaman pertama aku pikirkan ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kita harus menuliskan jika ada ide ya kita ambil kertas, ambil buku, kita tuliskan atau di catatan di HP. Jadi biar tidak lupa gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tuliskan setara detail buku yang kita akan buat itu. Setelah itu nomor 4 kita eksekusi pastinya ya teman-teman. Jadi kita eksekusi langsung seperti seperti yang sudah kita buat di nomor 3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah saya sampaikan tadi bisa secara manual. Jadi kalau secara manual dengan gambar di kertas putih mau diwarnai secara apa itu namanya langsung di kertas itu atau dimasukkan di aplikasi lain untuk diwarnai silahkan. Setelah itu kita print dalam kertas kok dalam print kita scan dalam bentuk PNG atau PNG lalu kita masukkan di dalam Canva kita hapus backgroundnya. Jadi biar biasanya kan kita yang membuat lama itu adalah membuat ornamen, hiasan tambahan yang ada di buku itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu dari Canva. Kenapa saya memilih Canva? Karena itu sangat familiar untuk kita semua. Kita sudah terbiasa dengan Canva dan di situ memang kita bisa menemukan elemen-elemen yang bagus, elemen-elemen yang unik sesuai yang kita inginkan. Kalau kita pintar dalam mencari elemen di apa itu menggunakan keyword yang ada di elemen tersebut. Jadi itu saja sudah cantik teman-teman. Jadi kita padu-padankan dan free ya pastinya.
Terus ada yang bertanya kepada Kak saya juga, kalau menggunakan elemen di Canva, apakah itu tidak melanggar hak cipta? Tidak, karena kita kan menggunakan Belajar ID itu kan sudah premium ya, berarti kita sudah boleh menggunakannya. Intinya tidak akan melanggar hak cipta ya teman-teman ya. Terus kalau tidak bisa menggambar, yang kedua mungkin bisa minta tolong kepada teman kita yang pintar menggambar. Tolong dong digambarin. Nah, itu bisa kolaborasi. Nanti penulisnya bisa dicantumkan di ISBN dan ilustratornya juga bisa mendapat nilai semuanya. Juga ditampilkan di ISBN. Jadi beberapa kali saya juga menjadi ilustrator dari buku cerita teman saya. Jadi saya menggambarkan dia sebagai penulisnya, tapi saya juga dicantumkan nama saya sebagai ilustrator di buku tersebut. Nah, kalau semuanya tidak bisa, kita bisa menggunakan AI, bantuan AI. Sekarang AI itu sudah bukan hal yang asing buat kita semua. Kita bisa minta tolong AI mulai jadi bikin skrip apa itu namanya skripnya, halaman ibu tolong buatkan cerita tentang ini buat menjadi beberapa halaman gitu. Kita sudah bisa minta perintah ya. Uh, Nanti hasilnya sama dong dengan teman-teman. Tidak ya teman-teman. Jadi AI itu menggunakan teknologi manusia. Jadi insya Allah kalau kita menggunakan pemantik, kan nggak mungkin ya pemantik saya itu bersama dengan teman yang lain kalau dia tidak melihat kopas dari pemantik saya kan tidak mungkin akan sama. Jadi hasilnya pasti juga akan berbeda. Terus kita juga bisa meminta tolong AI untuk menggambarkan. AI ada bermacam-macam ya teman-teman. Jadi ada yang dari Gemini, ada yang Copilot, senyaman panjenengan semua. Tapi selama ini saya masih belum menyebar ke sana. Tapi teman-teman yang ada di Kota Madiun, di Guru TK itu masih saya bantu membuat buku Big Book yang lagi tren sekarang itu adalah Big Book, bukunya besar. Itu masih menggunakan bantuan AI dari Canva. Jadi tidak akan lari dari AI-nya Canva. Jadi cukup tidak usah kemana-mana dengan AI-nya Canva kita bisa menghasilkan karakter yang berbeda dengan satu gambar ya, satu gambar orang, tapi dengan posisi yang berbeda dan karakter yang apa ekspresi yang berbeda. Karena kendala kita selama ini adalah seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan AI, kebanyakan kita akan terlalu sulit untuk menemukan ekspresi dan karakter yang berbeda dari tokoh yang sama ya seperti itu. Tapi dengan adanya AI Insya Allah semua bisa teratasi ya teman-teman ya. Jadi sudah tidak ada lagi alasan saya tidak bisa membuat buku. Kayaknya sekarang teknologi semakin tinggi memudahkan kita untuk membuat buku. Jadi sekarang mau beli buku mahal atau mungkin kita tidak bisa menemukan buku yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya mau mengajar tema apa ya, tema yang unik misalnya permainan tradisional gitu ya. Saya punya itu pengen mengajarkan tentang delian. Tapi memang biasanya masuk dalam sebuah tema, saya menggunakan pemantik itu dari buku cerita. Saya mencari buku cerita tentang delian yang khusus untuk anak di jenjang yang eh, usia dini TK khususnya itu kok saya nggak nemukan ya. Akhirnya saya menggambar gitu. Wah itu kayaknya bisa membantu kita, mempermudah kita dalam kegiatan belajar mengajar kita ya, mengajar kita biar lebih menyenangkan. Jadi memang buku itu sangat-sangat luar biasa, apalagi buku cerita untuk pembelajaran anak usia dini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, yang nomor 5, gunakan kalimat yang sederhana dan diberikan di catatan di atasnya, biar teman-teman kita tuh juga bisa tahu ini untuk usia berapa. Ya, untuk berapa halamannya, kelihatannya sudah di-share ya sama Telaga Ilmu, berapa halamannya bisa disesuaikan. Kalau misalnya 20 halaman, saya kok 20 halaman susah sekali ya, bagaimana mengembangkannya. Bikin aja bertahap, teman-teman. Jadi bisa kalau belum juga full, jangan lupa ditambahi dengan profil penulisnya, dengan capaian pembelajaran bisa kita masukkan, terus dengan pesan moral ini yang paling penting, biar kita dari pembaca lain itu mengerti pesan moral apa sih yang ingin kita sampaikan dalam buku cerita ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kapan membuat buku cerita agar lebih mudah dan lebih asik gitu ya, biar lebih gampang kayaknya ini deh tahapannya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan, bisa berbagi cara yang
semudah ini. Menurut saya sih mudah ya, insya Allah ini mudah sekali kalau engineer bisa menerapkan tahapan-tahapan ini. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan tentang pengalaman saya, bagaimana saya begitu mudah membuat buku cerita bergambar sampai 10, bahkan masih banyak lagi yang belum selesai. Mungkin ini tahapan-tahapan yang saya lakukan selama ini. Jadi di sini saya hanya berbagi praktik baik saja. Monggo, jadi minta ada teman-teman yang ingin berbagi juga sama saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Saya akan membantu bagaimana sih caranya, apa itu namanya, bisa buku jenengan itu bisa sampai jadi. Jadi karya yang terbaik itu adalah karya yang jadi ya teman-teman. Jadi apa ya, memang kadang kita terkendala dengan waktu, dengan kesibukan, tapi ketika kita bisa menjadikan buku itu jadi berterbit dan ber-ISBN itu adalah luar biasa. Itu adalah candu, teman-teman. Ketika buku ISBN kita dicetak dan dikirim ke rumah atau dikirim ke sekolah, kita bisa membukanya, itu menjadi yang luar biasa untuk kita dan kita senang, kita bangga dan rasanya akan ingin menulis lagi, lagi dan lagi gitu ya teman-teman. Jadi mari semangat untuk menyelesaikan buku cerita kita sepanjang kita masih diberi naungan, beri ISBN gratis dari Telaga Ilmu. Kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja, berbagi praktik baik saja, baik saya bagaimana sih menulis yang baik, menulis yang mudah untuk buku cerita. Hmm, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo jika ada yang ingin bertanya bisa hubungi saya. Saya ada di dalam grup. Cari aja nama di kontak saya bertuliskan Emma. Jadi enggak jenengan akan mudah menemukan saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Luar warahmatullahi biasa, nggih, Bapak Ibu Guru, pemaparan dari Bu Emma Rohmawati. Pergi ke Bengkalis naik helikopter. Cakep, Jangan lupa pulang beli duku dan kelampis. cakep. Mengikuti BIMTEK PAIS berkarakter, berharap bisa menerbitkan buku secara gratis. Amin. Terima kasih Bu Siti. Sekali lagi terima Sampai kasih jumpa. Bu Emma atas pemaparan materinya dan insya Allah ini teman-teman sudah punya gambaran nanti kalau bikin cergam tanyanya ke siapa seperti itu. Luar Oke, biasa sekali lagi silakan. ya Bu Emma. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sebelum panjenengan nanti bertanya-tanya tentang apa yang belum jelas ya terkait kepenulisan terutama yang untuk fiksi ke Bu Emma ya. Namun terlebih dahulu mari kita simak bersama-sama pemaparan materi dari narasumber yang kedua yang tidak kalah hebatnya dengan Bu Emma dan untuk kali ini kita undang Bapak Lis Yulianto. Bapak Lis Yulianto ini merupakan pegiat literasi dari Kota Pacitan. Assalamualaikum Pak Lis. Waalaikumsalam Ibu. Sudah siap nggih jenengan menyampaikan materinya? Ya insya Allah sebisanya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah Bapak Lis Yulianto nanti akan berbagi pengalaman, terutama untuk bagaimana cara kita untuk menulis buku non-fiksi seperti itu. Mata berkerut, pertanda sudah tua. Apa enggih lho? Meski tampak tua, agar tidak loyo, jagalah kesehatan. Mari Cakep. kita sambut dengan sukacita Bapak Lis Yulianto dari Kota Pacitan. Namun Bapak Lis Masya izin Allah. saya membacakan kurikulum vitae dari panjenengan terlebih dahulu agar Bapak Ibu nanti semakin termotivasi untuk menulis. Nama Lis Yulianto, M.Com. Unit kerja SMK Negeri 3 Pacitan. Kota asal Surakarta, kota sekarang Pacitan. Pendidikan sarjana dan pasca sarjana program studi teknik informatika. Karya buku ber-ISBN, karya yang pertama dengan judul Mimpi Tidak Setinggi Langit-Langit. 2. Kaki Merbabu Mengikat Janji. Ini fiksi ya Pak ya ini ya.
Fiksi ya, Itu Pak Lis. fiksi. Yang ketiga, Rona-Rona Roda Antar Kota. Yang keempat, nah ini mungkin non-fiksi. Ya, 5 Oke. aplikasi ujian online pendukung pembelajaran daring. Yang kelima, 13 jam mahir AFS video editor. Kemudian pengalaman yang lain-lain yang tidak kalah hebatnya, yang pertama adalah Bapak Lis ini merupakan instruktur nasional kurikulum 2013, kemudian instruktur nasional guru pembelajar tahun 2013, juara 3 lomba pembuatan web pembelajaran Dinas Provinsi Jawa Timur, kemudian yang terakhir juara 2 lomba karya ilmiah Kodam 5 Brawijaya 2023. Baik Bapak Ibu guru peserta BIMTEK PAIS berkarakter on 2, indikator ramah dan moderat, mari kita simak bersama-sama pemaparan materi dari Bapak Lis Yulianto. Pada beliau disilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu semua, untuk Bapak Uun Sancahya, Bapak Abdul Basit, Bapak Ahmad Musin ya, terus dua teman moderator saya, Ibu Siti, dua-duanya namanya sama. Ini sebelumnya saya minta maaf sekali berani ada di sini. Ini Mbak Dinda ini salah ini kalau nunjuk saya ya. Saya kan belum apa-apa. Tulisan saya baru dua, tapi tidak tahu disenggol untuk ngisi mengenai penulisan buku non fiksi. Ini saya mohon izin untuk ya sedikit berbagi pengalaman saja untuk penjelasan semua. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak, siap. Sampun nggih, ketinggal ya Bapak Ibu nggih. Sudah, Pak. Nyuwun pangapunten basa kula basa campur-campur niki. Malah enak nih, campur-campur. Keseharian nggih Tahu ngoten campur. iki. Kadang bahasa Apa, Pak Lis? Indonesia, bahasa planet, bahasa eh intinya Bapak Ibu, saya tidak ngajarin jenengan tidak. Saya tidak ngguri mboten. Hanya apa yang pernah saya lakukan saja saya ingin berbagi seperti Bu Emma tadi nggih. Menulis buku non fiksi mungkin agak berbeda dengan fiksi. Kalau fiksi itu kan apa lebih ke angan-angan, Imajinasi. ke ya imajinasi. Kalau non fiksi itu sesuatu yang apa ya, ya secara umum bersifat informatif dan isinya itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya ketika kita sudah membuat satu buku, kita membuat satu buku, lah ini kita itu harus berani mempertanggungjawabkan isi atau konten dari buku kita ini. Nggak boleh tidak, harus. Makanya kita untuk yang non fiksi sedikit berhati-hati tentang isinya, karena dibutuhkan data yang ya akurat dan penelitian yang apa ya, yang mungkin yang melakukan bukan kita, tetapi seperti disampaikan Bapak Abdul Basit kalau nggak salah tadi, kita kan bisa baca buku, bisa baca dari sumber manapun, dan itu bisa kita jadikan sebagai rujukan, di mana buku kita nantinya pasti akan dijadikan rujukan oleh orang lain. Artinya, makanya dari situ ya kita harus sedikit berhati-hati dalam menulis buku non fiksi. Ciri-cirinya, Bapak Ibu, kalau buku non fiksi itu cenderung formal, bahasanya cenderung formal. Tetapi meskipun formal dan baku, itu sifatnya kita buat sebaiknya ilmiah populer. Artinya bahasanya luas. Meskipun pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kita sampaikan secara luas. Terus eh, cara penyampainya juga denotatif.
Jadi tidak ada bahasa kiasan, tidak bahasa yang konotatif. Itu. Jadi apa adanya kita sampaikan. Poin-poinnya langsung kita sampaikan ke pembaca. Faktual itu harapannya yang terkini ya. Jadi sesuatu yang bukan apa kalau sekarang itu istilahnya kan up to date. Jadi kalau kita ngomongin atau kita bikin buku sudah kedaluarsa, misalkan di dunia saya ya, kita sekarang berhadapan dengan Windows yang sudah canggih kayak gini, terus kita nulis Windows 98 itu kan udah ketinggalan zaman. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian buku non fiksi itu apa saja toh bentuknya? Ada puluhan mungkin ratusan non fiksi yang ada di sekitar kita. Selain hal-hal yang berbau karangan karangan imajinatif seperti Bu Emma tadi, itu semuanya masuk kategori non fiksi. Kalau penjenengan semua kan sebagian besar guru, itu buku-buku pelajaran itu buku non fiksi, buku referensi bidang pendidikan, terus ide karya ilmiah, kemudian biografi yang apa kita itu membuat tulisan tentang seseorang yang mungkin beliau itu sangat-sangat inspiratif, itu kan bisa kita kita tulis. Itu semuanya masuk non fiksi. Terus prosesnya seperti apa untuk bisa menulis buku non fiksi? Yang pertama mungkin saya agak berbeda Bapak Ibu. Kalau biasanya kan kita disuruh menentukan ide, kita nyari ide apa. Kalau saya beda. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Muhsin kalau nggak salah tadi di awal, apa yang terlintas di benak kita itu tuliskan saja saat itu juga. Karena kalau tidak ditulis sekarang atau saat itu juga, begitu lewat momennya lupa. Nah ini yang kalau saya dari saya Bapak Ibu biasakan karena sekarang kan semuanya pegang gawe, pegang HP ya. Di HP penjenengan itu diinstal program voice to text. Jadi program yang akan mengkonversi ketika kita ngomong ke HP itu apa dirubah menjadi bentuk tulisan oleh HP kita. Jadi entah itu programnya apa, pakai Google apa itu Gboard ada, pakai yang voice to text-nya juga ada. Nanti bisa jenengan install itu. Jadi ketika misalnya lagi di jalan, lagi naik mobil, terus tiba-tiba terlintas pengen nulis apa, udah kita ngomong di HP pakai tadi voice to text. Sampai rumah tulisan tadi kita edit. Artinya sesuatu yang saat ini kita ingin tulis ya tulis saja. Nah, lain kali yang terlintas tema yang lain ya sudah tulis saja. Nah, dari masing-masing tulisan itu tadi yang mungkin berbeda-beda topik bahasan, suatu saat ketika kita kumpulkan itu akan bisa menjadi sebuah buku. Dan kalau temanya beda-beda, topiknya beda-beda, ini bisa jadi menjadi beberapa atau banyak contoh kecil. Karena kalau nggak salah kan Bapak Ibu kan sebagian besar ini guru agama ya, Bapak Ibu guru agama. Nah ini mungkin secara nggak apa secara nggak apa nggak sengaja gitu ngelihat ketika anak didik kita itu lagi berwudu, loh itu cara wudunya kok salah gitu. Nah, itu bisa jadi topik bahasan kita. Kita tulis saat itu ya diuraikan sedikit tentang cara berwudu yang benar. Nah, ini kan suatu saat bisa jadi topik bahasan tentang toharoh dan seterusnya. Jadi misalkan lain kali lihat anak didik kita itu ngelihat lagi sholat itu, loh itu cara sholat itu keliru. Itu bisa kita tulis. Nah ini dua topik ini bisa digabung menjadi satu buku atau jadi dua buku yang terpisah. Ini kalau tips dari saya seperti itu. Kemudian
ide ide itu bisa digali, tetapi ide itu bisa muncul secara tidak sadar atau tiba-tiba muncul di benak kita. Bapak Abdul Basit tadi menekankan kan membaca, membaca dan membaca. Betul sekali. Sebagai seorang penulis, kalau kita tidak membaca itu ya mungkin bahasa Pak Abdul Basit nggak mungkin dan memang tidak mungkin. Omong kosong seorang penulis, apalagi non fiksi ya, itu dia bisa menelurkan tulisan banyak tanpa membaca. Jadi yang pertama adalah membaca. Entah itu membaca buku, entah itu membaca apa di media sosial kan banyak sekali ya eh, apa tulisan-tulisan para master yang sudah punya konten yang ratusan mungkin ribuan itu bisa kita jadikan acuan. Kemudian obrolan dengan teman, dengan kenalan baru bahkan di satu tempat yang tidak terduga itu bisa jadi ide. Kemudian hobi. Kalau di sini saya tuliskan, saya simbolkan tenda dengan orang yang mendaki. Itu kebetulan hobi saya, Bapak Ibu. Jadi mendaki gunung misalkan. Kalau saya suka itu, saya bisa nulis itu. Mungkin Bapak Ibu yang suka apa Bapak-bapak yang suka mancing, tuliskan tentang tips-tips mancing yang bagus. Itu bisa jadi bahan, jadi ide-ide yang mungkin beda, jadi out of the box. Kemudian ya sekarang kan zamannya media sosial, entah pakai X atau Twitter, Facebook atau apalah di sana. Terutama sekarang itu yang lagi gencar kalau tidak salah kan trennya kan di IG dan TikTok ya. Itu bisa jadi bahan buat kita, buat penjenengan. Mungkin satu atau dua kata yang kita dengar dari sana, kita di sana itu bisa menimbulkan banyak sekali ide di apa di kepala kita. Ya intinya ide itu apa yang kita alami, apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasakan, itu semuanya bisa menjadi sumber ide yang insya Allah tidak terbatas, Bapak Ibu. Itu kemudian yang contoh kecil aja ini, buku 5 aplikasi ujian online ini saya buat hanya dalam waktu 2 hari. Ini secara kebetulan waktu itu pas pandemi, seingat saya. Pas pandemi ujiannya kan online gitu ya. Bapak Ibu pasti ngalami waktu itu. Ini saya dan teman itu ada di sekolah ngatur jaringan untuk di share di media HP-nya anak-anak. Nah, ketika lagi bekerja itu tiba-tiba saya tuh terlintas gitu di benak. Loh, ini kan bisa jadi bahan, bisa jadi bisa jadi sumber inspirasi untuk sebuah buku. Saat itu juga sambil nungguin proses ujiannya anak-anak yang mereka ada di rumah masing-masing, itu saya buat. Jadi ini dua hari jadi satu buku ini. Jadi sesuatu yang ya saya katakan tadi, ini tiba-tiba sekali. Jadi tanpa dikehendaki, tanpa dirancang, tanpa direncanakan, itu jadi satu buku ini. Contoh yang kedua, ya kebetulan yang di SPN baru baru 2 ini yang non fiksi. Saya tuh jujur ya itu kadang-kadang males Bapak Ibu ya. Jadi bab-bab atau subbab itu udah banyak, tetapi males ngumpul lagi. Jadi ini yang tolong jangan ditiru dari saya ya. Eh, Mungkin dengan saya ngisi jenengan siang ini akhirnya saya harus mungkin wah ini kok jadi narasumber tapi buku ini lagi loro. Barangkali dengan ini jadi pemantik buat saya untuk buat lebih banyak lagi. Ya ke Mbak Dinda makasih banget ini dipaksa. Yang kedua ini saya buat 3 hari Bapak Ibu. Jadi kebetulan waktu itu apa ya? Mungkin yang di Dinas Pendidikan pernah dengar pembatik.
Itu saya kebetulan ikut tahun 2018 atau 2017 waktu itu. Itu sampai ke level 3. Jadi level 3 itu diambil 30 besar seprovinsi Jawa Timur. Kemudian di apa di ada pelatihan itu di Surabaya selama 3 hari seingat saya. Nah, masa-masa itu sambil mengikuti ini pelatihan pembatik level 3 di Surabaya ini saya buat eh, ya waktu itu kan kita ngerekam video kayak gitu loh. Tiba-tiba terpikir, nah ini kegiatan ini bisa jadi buku. Ya 3 hari selama di sana itu eh, terwujud satu buku ini. 13 jam mahir AVS video editor. Meskipun nyuwun sewu Bapak Ibu, mungkin jenengan kalau kalau baca ini ya, kalau ini 5 aplikasi ini oke 5 bener. Terus di sini kalau yang 13 jam, apa ya, seperti Bu Emma tadi, faktanya 13 jam itu apakah bisa mahir? Omong kosong kalau 13 jam bisa mahir untuk jadi seorang editor video itu nggak bisa. Tapi isinya kan kita kan memberikan langkah demi langkah, jadi hanya sebagai pemicu aja. Ya artinya kalau mengikuti langkah ini 13 jam itu bisa gitu. Tetapi kalau mahir dalam artian segala sesuatu yang berkaitan dengan itu kalau ada masalah bisa menyelesaikan itu ya belum. Itu ya. Terus siklusnya Bapak Ibu, siklusnya itu ada pre-writing dan proses writing, reading, editing dan publishing. Ini mungkin bisa saya jelaskan satu persatu. Pre-writing itu ketika muncul ide, ya setelah ide tadi ya misalkan ada anak lagi sholat terus kita ngelihat loh ini kan salah gitu kan. Nah itu idenya kan kita pengen membuat eh, tema tulisannya itu tata cara sholat yang benar gitu misalkan. Ketika ide itu sudah kita tulis sedikit, di situ kita karena ini non fiksi, di sini kita itu dituntut harus mencari data dan informasi yang betul-betul benar, betul-betul valid. Kalau kaitannya dengan PAI tentunya kan cari dalil-dalilnya yang benar, yang betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini proses pre-writing, jadi referensinya kita cari, sumber informasi yang betul-betul terpercaya kita kita cari, dan peralatan pendukung. Ya ini tadi sempat saya singgung sedikit. Voice to text itu ada banyak, Notulite ada, Speech itu ada, terus Google Bot atau Gpot ada. Kemudian untuk referensi, Bapak Ibu mungkin yang belum terbiasa dengan referensi, panjenengan bisa buka ke Google, cari di Google Scholar. Jadi scholar.google.com atau .id. Monggo Google Scholar itu sumber referensi yang bisa dibilang tanpa batas. Ada banyak sekali. Kebetulan kalau kalau yang di Google Scholar yang berbau penelitian itu kalau penjenengan cari nama saya di Google Scholar ya, Lis Yulianto begitu, itu ada sekitar 37 nama saya muncul di sana sebagai peneliti. Tetapi di luar itu semua, Google Scholar merupakan salah satu sumber informasi, sumber referensi yang saya rekomendasikan buat penjenengan. Situ itu tanpa batas, baik buku, jurnal maupun penelitian, segala tulisan insya Allah di sana asal kita pinter-pinter dalam mencari itu ada Bapak Ibu. Jadi referensi saya itu. Kemudian proses kedua setelah data kita kumpulkan, ya ini kita kita tulis. Di sini cara menulis saya nggak perlu sampaikan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi buat penjenengan semua mungkin yang baru pertama kali menulis ya Bapak Ibu ya, itu tulislah segala sesuatu yang betul-betul kita kuasai dengan baik. Artinya
karena kita baru awal itu, kalau sesuatu itu betul-betul kita kuasai, ini kan langkah ini sangat meminimalisir kesalahan yang nantinya bisa timbul. Jadi kalau kita kuasai, otomatis kesalahan itu sangat-sangat minimalis. Kemudian dalam menulis, panjenengan jangan pernah takut salah. Kalau dalam perbukuan itu, dalam dunia kepenulisan itu, buku sudah terbit, itu bisa diterbitkan lagi dalam bentuk revisi. Artinya kan biasanya ada cetakan pertama, cetakan kedua, dan seterusnya itu Bapak Ibu ya. Nah itu eh, cetakan kedua dan seterusnya itu biasanya isinya revisi. Jadi beberapa kesalahan, beberapa penyempurnaan, dan seterusnya. Jadi jangan pernah takut salah. Kalau salah, kita justru bisa menerbitkan buku selanjutnya. Itu yang apa yang mungkin perlu kita garis bawahi. Kemudian jangan pernah berpikir tentang kualitas tulisan kita nanti kayak gimana. Jangan pedulikan orang lain ya, misalkan buku kita sudah terbit, atau mungkin ada teman kita yang secara nggak sengaja itu ngelirik pas kita nulis. Allah tulisan kayak ngono apa kayak kacangan, nggak bermutu, blas, apa kayak gitu. Udah abaikan aja itu. Kenapa? Kualitas tulisan kita itu akan semakin meningkat ketika semakin sering kita itu menulis. Jadi jangan pernah berpikir tentang kualitas tulisan kita. Apalagi ada yang mencemooh, ada yang menghina, ada yang ya menyinyir kayak gitu. Udah biarkan aja. Pokoknya ditulis saja Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mempedulikan kata-kata orang lain. Tulis saja dulu. Mengenai yang lain-lain itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Kemudian setelah Maaf, tulisan Lis, kita jadi, waktunya tinggal 2 menit lagi, nggih. oh gitu. Setelah tulisan kita jadi, kita perlu baca ulang, dilihat kira-kira yang perlu pengembangan, pembenahan mana, kita tulis ulang mungkin. Nah, tapi ini tidak perlu sampai detail, jadi sekilas-sekilas saja. Karena sekali lagi, meskipun sudah diterbitkan, kita punya langkah untuk revisi untuk cetak ulang. Kemudian diedit. Nah ini biasanya kalau editing itu penerbit menyediakan, editor menyediakan. Tapi kalau teman-teman tenaga ilmu Indocam biasanya kita sendiri disuruh mencari. Makanya yang ini mungkin bisa kita kita lakukan seperti tahap di reading tadi. Yang terakhir kalau sudah kita serahkan ke penerbit ke Indocam. Jadi prosesnya untuk non fiksi ya kira-kira sesederhana itu. Karena sekali lagi saya contohkan 2 hari bisa muncul buku. Itu sudah saya contohkan seperti itu. Terus mungkin untuk mengakhiri paparan saya karena waktunya sangat terbatas ini. Kalau bisa sih 2 atau 3 jam gitu ya. Tips dari saya, judul itu penjenengan buat belakangan. Artinya tuliskan aja dulu, semuanya dituliskan. Setelah jadi satu buku baru kita kita pikirkan, kita rumuskan. Kemudian untuk memancing animo pembaca, itu di awal tulisannya dibuat semenarik mungkin. Tulisan kita buat bagaimana agar itu betul-betul memancing apa minat pembaca. Itu biasanya penulis-penulis handal itu seperti itu. Kemudian kalimat menggurui ini untuk non fiksi upayakan sekali hindari kalimat-kalimat yang karakter atau sifatnya itu menggurui dan eh, apa yang kita tuliskan upayakan seperti tadi yang menarik, menggugah rasa ingin tahu pembaca, kemudian upayakan itu pengembangan dari pengalaman kita sendiri sehingga sangat mudah untuk kita paparkan sampai panjang lebar. Dan yang terakhir mungkin perlu bumbu ya dari bacaan yang kita buat agar lebih menarik. Itu mungkin
yang bisa saya sampaikan, setiap kita pasti memiliki penggalan ya, cerita hidup. Nah, itu penggalan-penggalan itu bisa kita buat ya episode buku yang apa ya terpisah dari ya kisah-kisah kita. Barangkali itu eh, Bapak Ibu semua, Nun sewu sekali lagi, mohon maaf saya berani ada di sini. Sebetulnya pengen kalau waktunya 2 jam atau 3 jam itu bisa panjang lebar, tetapi karena waktunya hanya sekitar 10 menit ya Bu Nasir ya. Nggih, nggih. Oke, waktu monggo saya kembalikan ke Ibu Nazaruddin. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Lis, pengalaman yang jenengan bagikan kepada kita semua, insya Allah ini sangat bermanfaat nggih, untuk teman-teman sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan yang mudah-mudahan sampai akhir gitu ya, sampai finish hingga nanti teman-teman bisa menerbitkan sebuah karya, yaitu buku yang ber-ISBN seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Akan saya buka sesi pertanyaan. Panjenengan bisa memanfaatkan fitur raise hand ataupun bisa diketik di kolom ruang Zoom ya. Saya buka untuk 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, 2 saja ya, karena waktunya terus bergulir ya. 2 pertanyaan, mungkin saya tunggu dari Bapak Ibu peserta semuanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan baik kepada Bu Emma maupun Pak Lis. Monggo. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari awal tadi ya, dari Bapak Uun, dari Bapak Abdul Basit, dari Bu Emma, dan dari Pak Lis, eh, ada beberapa yang saya catat di sini yang mungkin Bapak Ibu bisa mengingatnya ya, bahwa sesuatu yang positif, sesuatu yang baik itu butuh dipaksa, gitu ya. Sesuatu yang baik itu butuh butuh dipaksakan, terutama untuk menulis seperti ini. Jadi awalnya itu panjenengan dipaksa dulu, dipaksa untuk menulis sebagai kado istimewa di apa hari ulang tahun Kemenak yang ke-79. Panjenengan dipaksa untuk memberikan kado istimewa gitu ya. Dibantu oleh narasumber hebat, panjenengan dipaksa untuk menulis dan difasilitasi oleh Kabid ya, Kabid Pais Kemenak Jawa Timur, Bapak Ama, dan disupport secara penuh oleh Bapak Hersan GM gitu ya, dari Telaga Ilmu Indocamp. Jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang diberikan ini. Dari paksaan, panjenengan nanti akan menjadi terbiasa dan akan menjadi apa ya, sendu begitu. Kalau belum nulis, rasanya ada yang kurang seperti itu ya Pak Lis ya. Kalau Oke, belum Bu. menulis, rasanya ada yang kurang dalam dalam hidup ini seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Lunazar, mau Nggih, diisi. nggih Pak, Sambil monggo. sambil menunggu peserta, saya juga sering ditanya oleh teman-teman guru, Pak Muksin, ini nanti tulisannya apa? Betul-betul diterbitkan jadi buku. Terus nanti kalau ISBN-nya apa? Saya harus membayar begitu. Waduh, ini tak tanyakan Nggih, pada nggih. forum nanti. Itu nggih, mungkin bisa dari teman-teman banyak yang tanya seperti itu, Bu Nazar. Terima Nggih, kasih. nggih. Ngapunten, Nggih, ngapunten menyela. nggih, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih sekali. Ini Pak Musin ini salah satu apa ya senior yang menurut saya ini support system ya. Luar Beliau biasa. merupakan support system yang luar biasa untuk kegiatan kita BIMTEK Pais Berkarakter ini. Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa untuk penerbitan buku di sini ya gratis teman-teman ya. Kita difasilitasi oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur sebagai hadiah ulang tahun eh, apa Kemenak ke-79. Kita akan mempersembahkan buku sebanyak 790 buku ya Bu Samso ya.
dari Jangan tanya, Bu. dari 8 indikator gitu ya. Dan kita ada di indikator 5 yaitu ramah dan moderat. Sebisa mungkin teman-teman bisa mempersembahkan tulisannya yang nanti akan diterbitkan oleh Indocamp, Telaga Ilmu Indocamp, pimpinan Bapak Hersan gitu. Jadi gratis nggih Bapak Muhsin, nanti bisa diinfokan kepada teman-teman di Tulungagung. Baik, karena memang kita lihat di grup kita itu memang juga sudah banyak. Saya cek ada 37 ya tadi sudah masuk. Nggih, Alhamdulillah. paling Dan banyak juga katanya nggih Pak kapan hari saya daripada laporkan ke Pak Kabit, wah ini hebat ini indikator 5 Ramadan Besar. nggih. Selamat, mudah-mudahan terus terus melaju begitu. Oke, amin. Jadi ibu-ibu, Mudah-mudahan tidak judulnya saja ya Pak ya. iya, itu Pak Insya Eko Allah, Bu. Yuliono Tulungagung itu juga mau angkat bicara itu kelihatannya. Monggo Nggih, Bapak Ibu, saya ngikuti penjenengan semuanya. Monggo Bu Naza, nggih. Pak Gun. Oh, ini ada pertanyaan. Nggih, terima kasih Pak Musin. Saya mohon Pak Musin selalu membacking kita, selalu mendukung kita nggih, agar kita terus semangat untuk melanjutkan perjalanan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum dari Bu Siti Muhibah. Batas menulis berapa halaman, Bu? Itu mungkin bisa saya bantu ya ini. Jadi bisa saya bantu untuk halamannya itu sesuai dengan jenengan mau nulis apa. Misalnya nulis fiksi, nulis non-fiksi. Non-fiksi pun juga ada juknisnya. Kalau novel itu 80 halaman. Kalau cerpen untuk untuk SD kelas atas 4, 5, 6 itu 36 halaman minimal. Kemudian ada cergam juga. Tolong Bapak Ibu panjenengan bisa melihat juknisnya ya. Nanti bisa di-share kembali oleh Mbak Dinda. Sekali lagi untuk pilihan tulisan yang akan panjenengan tentukan itu sesuai dengan eh, apa ya juknis yang ada. Misalnya panjenengan guru SD bisa memilih cerpen, cergam juga bisa untuk kelas bawah. Berarti kalau cergam ada gambar-gambar yang disesuaikan dengan narasinya, dengan apa tulisannya seperti itu. Kalau tidak salah untuk cergam kelas bawah itu 20 halaman. Tentu ada gambarnya. Dan untuk gambar ini harus ada sumbernya, nggih Bapak Ibu dicantumkan sumbernya. Juga ketika penjenengan mengutip dari pendapat ahli itu juga harus dicantumkan daftar referensinya. Sudahkah ada pertanyaan Ya, dari Bu Hani, Bu. dari Bu Hani? Bagaimana cara menulis lanjutan yang telah ditulis karena sesuatu hal kesibukan akhirnya menulis berhenti? Apakah kita baca dari awal atau bagaimana? Karena terus terang buat kerangka juga masih bingung. Akhirnya menulis saja. Apakah yang dilakukan ini sudah benar atau harus bagaimana? Biar sesuai dengan harapan tata cara penulisan. Monggo ini langsung dijawab saja oleh Pak Lis, nggih, biar nanti tidak lupa. Monggo Pak Lis. Ibu Hani, nyuwun sewu, fiksi atau non fiksi Bu menika, Bu? Bu Hani, bisa on cam? Ini sakit mikrofonnya menawi Halo Bu Hani. atau bisa bisa saya jelasin gini lah. Nggih, Eh, misalkan fiksi terkait bagaimana ini gitu ya, Pak. terkait pertanyaan Bu Hani ini, kalau fiksi ini kan otomatis kalau fiksi kan harus berkesinambungan Bu Hani ya. Jadi mau nggak mau jenengan harus baca ulang dari awal karena runtutannya harus jelas, alurnya harus jelas. Ini kalau fiksi, karena fiksi itu kan bercerita gitu ya. Tapi kalau non fiksi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, temanya bisa terpisah-pisah kan. Artinya sekarang menulis apa, terus nanti atau besok nulis apa. Suatu saat itu kita kumpulkan jadi satu, itu bisa jadi mungkin satu buku utuh atau dua buku yang berbeda atau tiga buku bahkan. Jadi menjawab pertanyaan penjenengan itu tergantung kalau fiksi ya berarti jenengan harus baca ulang. Kalau tidak bisa jenengan hentikan yang itu terus tulis aja yang lain
syukur-syukur masih terkait dengan tulisan yang sudah jadi gitu. Monggo Bu Ani, mengenai masih ada ini yang kurang jelas. Gimana Bu Ani? Sudah puaskah dengan jawaban dari Pak Lis? Oh iya, sudah paham ini. Beliau sudah menjawab di kolom chat. Oh, gitu ya. Terima kasih Pak Lis atas jawabannya. Kemudian untuk, oh ini sudah disampaikan oleh Mbak Dinda ya. Terkait penerbitan sudah saya sampaikan tadi bahwa ini gratis nggih, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Bu Samsul. Bu Samsul. Ya. Bu Monggo, Bu. Nazar, wah itu usul ya, usul. Terima kasih. Sebentar usul ya. Eh, Kami mau bertanya kepada Pak Lis terkait dengan menulis buku, Bapak. Tadi sudah disampaikan menulis buku itu yang menarik. Ternyata di buku yang intinya ilmiah ya harus juga menarik. Pertanyaan saya, ketika menulis buku itu apakah ada standarisasi dari kerangka yang baik itu bagaimana bukunya itu, ngoten Pak. Untuk yang kedua, kalau buku itu sudah jadi kelengkapan dari buku tadi apa saja yang dicantumkan karena nanti Bapak Ibu yang sudah selesai mungkin bisa melengkapi. Ngoten Bapak, terima kasih. Monggo Pak Lis langsung dipun jawab nggih. Untuk yang pertama Ibu ya, kaitannya dengan standarisasi buku ya. Pada dasarnya kalau buku umum, buku non-fiksi itu kan tidak ada standarnya Ibu. Beda dengan kalau karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah seperti skripsi, tesis, mungkin isi dan sebagainya itu jelas gitu ya. Aturannya, selingkungnya atau apalah itu jelas ada aturan baku, aturan mainnya ada. Kalau buku di luar itu tidak masalah. Bahkan yang karya ilmiah yang nanti kita jadikan buku umum itu pun eh, sifatnya sudah harus dirombak menjadi populer. Artinya standarisasi karya ilmiah itu sudah enggak ini lagi, udah apa ya bias. Jadi jangan nggak perlu khawatir standarisasi buku itu tidak ada. Artinya ya yang penting kalau kita kan hindari sara dan sebagainya itu di ketentuan dari teman-teman tenaga ilmu sudah ada. Jadi hanya itu saja yang mungkin kita jadikan acuan Ibu. Terus yang kedua tadi nyun sewu apa Bu ya? Kelengkapan buku setelah selesai Pak. Apa saja yang Maksudnya kelengkapan? Mungkin daftar isi dan apa-apa gitu loh. Oh, nggih. Kalau buku umum ya, buku non fiksi itu pastinya daftar isi harus ada, kata pengantar harus ada, terus mungkin biografi tentang penulisnya ada sedikit gitu Ibu ya. Itu yang lain-lain tidak ada. Ya mungkin kalau mau dikasih sempilan-sempilan di antara bab itu moto atau apalah itu suka-suka kita. Artinya mau ditambah itu monggo, enggak pun tidak masalah. Jadi secara umum ya itu kalau kalau yang saya apa yang sudah diterbitkan itu. Bagaimana Gus Samsul? Ya Bu, terima kasih Bapak. Nggih. Bu. Mantap. Pun anu nggih, pun pun. Terima kasih Gus Samsul dan Pak Lis atas pertanyaan dan jawabannya sekaligus ini juga pasti mewakili teman-teman peserta BIMTEK. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa terasa waktu 2 jam hampir habis ya. Kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan acara kita siang ini benar-benar bermanfaat
dan membawa Amin. keberkahan bagi kita demi kemajuan pendidikan agama Islam di wilayah Amin. kita masing-masing. Dan Amin. mudah-mudahan kita semua di grup 5 ini benar-benar bisa menerbitkan karya dan kita akan mempersembahkan kado istimewa kepada eh, Kementerian Agama gitu ya untuk Amin. ulang tahunnya yang ke-79. Sekali lagi saya sebagai moderator sebelum saya tutup, mari acara ini kita eh, tutup bersama, kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Bu Lihat di Nazar. sana ada burung belibis. Cakep. Iya, Cakep. Terbang ke cakep, utara, terbang ke utara lalu ke barat. Cakep. cakep. Setiap kita adalah penulis. Tinggal bagaimana membuat tulisan kita itu bisa bermanfaat. Amin. Amin. Amin, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Uun, kepada Bapak Abdul Basit, kepada Bapak Musin, kepada narasumber, juga kepada fasilitator, narsumping, juga kepada Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga bisa Amin. bertemu kembali di suasana yang lebih menyenangkan. Jangan lupa tanggal 13, Bu Nazar. Iya, Bapak. Tanggal 13 diingatkan, insya Allah nanti mudah-mudahan dari cabang dinas wilayah Temanggung siap memberikan sambutan dan untuk penguatannya nanti kita konfirmasi dengan Kota Blitar ini masih dalam Siap, proyek. nggih. Oh, Untuk on 3 nggih, Pak, nggih. On On 3. 3, insya Allah, Nggih. mudah-mudahan lancar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Musin, saya mengingatkan bahwa besok Rabu kita akan mengikuti kegiatan on 3 dan diharapkan untuk kegiatan on 3 itu Bapak Ibu dari indikator 5 sudah kita pilih gitu ya. Kita pilih untuk yang jadi presentator di IN2 nanti. Seperti itu. Sebelum saya tutup, mari abadikan kegiatan ini, momen ini dengan foto bersama sebagai dokumentasi. Mbak Dinda sudah siap, nggih? Oke, Bu Nazar, Pak Uun masih setia menemani itu. Pak Uun muncul. Alhamdulillah, luar biasa Alhamdulillah, beliau. turun ya. Nggih, nggih, alhamdulillah. Pak Uun, siap. Mbak Dinda sudah siap mengabadikan momen kita siang ini, sesi foto, dan untuk Bapak Ibu peserta BIMTEK untuk on kamera ya. Kamera terlebih dulu, nggih. Di sini ada 3 slide, jadi ditahan. Silakan saya tunggu 5 detik, nggih, Bapak Ibu, untuk menyalakan kameranya. Kemudian kita foto bersama. Sambil menunggu dibuka kameranya, mungkin saya informasikan, jangan lupa mengisi presensi, karena nanti untuk sertifikat akan dilihat dari rekap presensinya. Misalnya Bapak Ibu protes, sepertinya saya sudah mengisi, tapi datanya hanya 3 presensinya. Nah, itu mungkin dari Kanwil ada kebijakan tersendiri karena sertifikat langsung dari kami. Oke, salam literasi. Untuk yang slide yang pertama saya hitung. Slide yang pertama, salam literasi, tangan membentuk huruf L, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ditahan terlebih dahulu. Slide yang kedua, salam literasi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dinda. Sebelum saya tutup, ini ada yang ketinggalan untuk closing statement dari Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Monggo Bapak Lis dan Bu Emma. Bu Emma masih stay tune? Halo Bu Emma. Bu Emma kayaknya sudah live. Untuk Bapak Lis saja nggih, memberikan closing statement-nya untuk memotivasi kita. Closing statement-nya apa ya? Ini aja untuk teman-teman yang di grup ini untuk memenuhi 700 berapa tadi 90 790 nggih. buku ya. Jadi meskipun saya bukan peserta, biar untuk memicu semangat teman-teman yang ada di grup, insya Allah saya minimal akan ikut menyumbangkan 2 judul buku nanti untuk grup Alhamdulillah. kita ini. Nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan minimal dua bisa saya setorkan ke teman-teman tenaga ilmu.
Nggih, Pak. Itu aja. Nggih, terima Biar kasih. ini, biar Nggih, apa? Biar semangat. sangat siap. Terima kasih Pak Lis. Terima kasih, Pak. Closing statement sekaligus apa ya ini ya, luar biasa dukungan panjangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Lis dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta BIMTEK. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya sebagai moderator dibantu oleh teman saya Bu Siti Zahrotin. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas semua kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya. Oh iya, ini anu Pak Lis dan Bu Emma dan juga panitia. Tadi ada pertanyaan dari peserta, ada apa istilah permintaan untuk materi apa bisa di share untuk peserta nggih, untuk Insya materi Allah hari mangke ini. kula share enten grup. Nggih, niku di Nggih. grup PJ kata sing jenengan. Oh, Jadi boleh nggih di nggih, share mangke di kula share peserta enten boleh nggih? grup peserta nggih. Nggih. Jangan Nggih lupa nanti. nih Bapak Ibu untuk mengisi listnya, terutama yang di Excelnya, karena itu untuk rekap ke Pak Kabid di setiap hari Minggu. Deh, mohon bantuannya. Terima Ya. kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siap, warahmatullahi Mbak Dinda. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Terima